Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percaya gak percaya, kenyataan ini terungkap dari sebuah kejadian yang kamu alami. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, apakah yang terbaca untuk energi kamu, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Eight of Swords. Nah, aku melihat ada sebuah kejadian ya. Ada sebuah peristiwa kejadian yang membuat kamu terjebak dalam situasi yang melelahkan. Ya, apakah itu? Mungkin ini benar-benar ya, sebuah kenyataan yang membuat kamu itu sulit untuk merubah keadaan. Ya, mungkin bisa jadi ya, beberapa dari kamu itu terjebak dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Atau kamu terjebak dalam suatu hubungan segitiga, di mana seseorang yang sudah punya pasangan. Awalnya kamu ngerasa ya, bahwasanya cinta yang kamu miliki ini itu adalah cinta terakhir bagi kamu. Ternyata seseorang tersebut sudah membohongi kamu. Ini merupakan sebuah kenyataan yang pahit bagi kamu ya. Jadi peristiwa ini, kejadian ini membuat mungkin kamu trauma, membuat kamu merasa down, kamu stuck gitu ya. Nah, namun pada akhirnya ternyata perlahan-perlahan kamu mulai sadar kalau semua ini adalah proses ya. Tidak hanya dalam percintaan ya, bisa jadi ini mungkin dalam pekerjaan kamu, di mana dalam dunia pekerjaan yang saat ini kamu tekuni, mungkin kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu mungkin punya bisnis ya, ternyata di bisnis kamu itu ya terkoneksilah dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang mungkin mencari muka, orang-orang yang mungkin hanya mencari popularitas gitu ya. Oke, orang yang haus jabatan bisa jadi, sehingga akhirnya kamu tersingkirkan, sehingga kamu mungkin bahkan terintimidasi di sini. Nah, tapi aku melihat kamu punya kekuatan untuk mengatasi itu. Ada sebuah kesabaran, ya. Ada suatu hal yang membuat kamu kayak ngerasa, oh, aku punya kelebihan loh pada diri aku. Aku bisa mengatasi ini semua. Nah, caranya bagaimana? Di saat kamu ngerasa ada hubungan yang tidak pasti, ada hubungan yang mungkin yang benar-benar hubungan segitiga di sini. Ya, cinta yang mungkin tidak bisa kamu miliki, tapi hanya cinta sesaat di sini yang kamu bisa miliki. Dan akhirnya apa yang kamu lakukan? Mungkin membatasi diri. Ya, lari dari kenyataan ini. Maksudnya itu ya kamu lepaskan dia. Kamu buang jauh-jauh rasa kamu. Itu salah satu cara untuk kamu benar-benar untuk merubah kondisi kamu supaya tidak terjebak lagi dalam situasi itu. Sama halnya juga mungkin dalam pekerjaan kamu. Ya, di saat kamu ngerasa pekerjaan aku itu banyak orang yang toksik, banyak orang yang manipulatif ya, kamu mulai mencoba untuk ya mungkin salah satunya mencari pekerjaan yang lain, atau mungkin memfokuskan bisnis kamu gitu ya, atau kamu membatasi atau menolak kerjasama dengan orang tersebut gitu ya. Kalau kamu mungkin dalam dunia pekerjaan kamu sebagai karyawan di suatu perusahaan, ya, karena kamu ngerasa aku udah mencari pekerjaan kemana-mana tapi nggak aku dapatkan. Salah satunya cara adalah kamu bertahan di sana dengan kesabaran kamu. Mungkin lakukanlah hal-hal yang baik untuk mereka, karena suatu saat nanti mereka yang tadinya tidak pernah mungkin melihat keberadaan kamu, tidak pernah menghargai kamu, mereka akan berbalik menyukai kamu. Jadi kamu harus lakukan nih hal-hal baik, mungkin dengan kesabaran kamu menghadapi mereka. Nah, mungkin dengan kesabaran kamu itu membuat mereka tersadar, oh, ternyata aku jahat ya. Oh, ternyata aku begini begitu ya terhadap kamu. Nah, jadi kita bisa ambil ya hikmah dari kejadian ini.
Nah, percaya nggak percaya, ternyata kejadian ini sebenarnya membawa hikmah ya, hikmah yang baik ke dalam hidup kamu. Apalagi mungkin di saat kamu berani mengambil keputusan untuk meninggalkan seseorang yang mungkin tidak layak untuk kamu, maka kamu akan menemukan sesuatu hal yang baru, perubahan. Kamu di sini akan menemukan sebuah keajaiban ya. Ya mungkin saja seseorang yang lain akan hadir ke dalam hidup kamu. Jadi pasti ada hikmah di setiap kejadian itu. Percaya nggak percaya ya, kamu harus bisa benar-benar yakin pada diri kamu bahwasanya saat aku meninggalkan hubungan ini, maka ya seseorang yang tepat akan hadir ke dalam hidup aku. Jadi mikirnya ke sana aja. Ya, tapi kalau kamu ngerasa takut gitu ya, kalau aku putus sama dia, apakah nanti aku menemukan pengganti? Nah, sama halnya mungkin dalam pekerjaan. Kalau misalnya aku, kalau beda halnya juga ya, kalau dalam hal pekerjaan, kalau kamu tidak mau lepaskan pekerjaan itu ya, satu-satunya jalan kamu bertahan, tapi dengan sabar. Nah, tapi kalau dengan hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif, ya, atau hubungan segitiga, apakah kamu mau bertahan? Anggaplah mungkin mereka yang toksik kamu bertahan, berharap dia berubah gitu loh. Tapi jika dia adalah seseorang yang sudah punya pasangan atau sudah menikah, apakah kamu juga bisa bertahan? Nah, terkadang kita juga harus bicara secara logika ya. Berpikir secara logika, jangan pakai hati gitu loh. Ya. Jadi itu. Intinya kamu di sini punya kekuatan, punya kesabaran untuk bisa merubah semua keadaan ini. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjebak lagi dalam situasi yang benar-benar tidak kondusif saat ini. Ya. Nah, teman-temanku, di sini aku ada word. Nah, sepertinya karma baik akan kamu dapatkan. Apa yang tadi mungkin hilang dari diri kamu, apa yang kamu lepaskan, kamu akan memiliki dia kembali. Nah, ini akan kamu pegang. Ini gambaran kupu-kupu ya, kupu-kupu yang terbang. Mungkin ada nih, tetapi apa yang terbang, apa yang mungkin kamu bebaskan, dia akan kembali ke kamu. Ya, terkadang mungkin dalam versi yang terbaik, versi yang terbaru, versi yang berbeda begitu. Ya, jadi kita itu harus benar-benar yakin pada diri kita bahwasanya kita tuh mampu. Karena setiap kejadian yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmahnya. Terkadang kita aja yang suka anxiety, kita terkadang suka denial ya. Padahal sebenarnya itu adalah proses. Proses dalam hidup kita yang benar-benar harus kita lewati dengan sabar, dengan keyakinan kita. Oke, nah itu dia. Nah, lanjut lagi ada judgment. Perubahan besar akan benar-benar terjadi pada kamu. Yang tadinya kamu terjebak, sekarang kamu akan bebas ya dari situasi itu. Apalagi mungkin dalam dunia pekerjaan yang aku katakan tadi, kamu itu ketemu dengan orang toksik. Kalau kamu berani untuk meninggalkan pekerjaan itu, otomatis kamu bebas dari mereka ya. Tapi di sini kan kondisinya kita itu bukanlah seseorang yang punya banyak uang, punya banyak modal ya. Jadi mau tidak mau kita bertahan, tapi dengan apa? Dengan merubah cara kita ke mereka. Ya, dan akhirnya perubahan itu terjadi. Mereka mulai mencari perhatian kamu, mereka mulai ya mendekat ke kamu, mereka mulai seperti apa ya kayak uh, ya mulai baper-baperan juga ada sih ya di sini aku lihat ya. Lanjut, ada impiran. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu terlihat seseorang yang benar-benar kayak disegani di sini. Kamu ditakuti. Seakan-akan mereka beranggapan kamu itu otoriter, padahal enggak gitu loh. Hanya saja kedewasaan kamu, kemapanan kamu, kebijaksanaan kamu yang membuat seakan-akan mereka beranggapan kamu itu otoriter. Padahal enggak ya. Karena kamu ini terbentuk dari dari masa lalu yang begitu sulit dulunya. Jadi kesulitan kamu di masa lalu itu, penderitaan kamu di masa lalu, itu membuat kamu akhirnya menjadi seseorang yang kuat, menjadi seorang yang bijaksana. Ya. Jadi harus kamu syukuri di sini. Oke, teman-temanku. Nah, di sini ada magician, keajaiban. Keajaiban selalu terjadi pada kamu. Jadi inilah, jadi setiap peristiwa yang terjadi, semua itu akan terungkap hikmah dari kejadian itu. Jadi perlahan-perlahan semua itu satu persatu akan terungkap oleh kamu dari setiap kejadian yang pernah kamu alami. Entah mungkin kamu dulu pernah kayak yang berita yang lagi viral sekarang ini, mungkin bapak-bapak yang dihina ya, yang menjual teh gitu, TS, air minum. Nah, sekarang apa? Terkadang kita begitu, saat kita dijatuhkan, ternyata itu proses Tuhan untuk mengangkat derajat kita. Saat kita dijatuhkan itu bukan kita jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi kita itu diturunkan kepada titik nol. Titik nol kita itu adalah titik keseimbangan. Ya, sehingga akhirnya bapak tadi yang mungkin merasa kita beranggapan
beliau dihina gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mengangkat derajat dia. Itu hikmahnya. Ternyata banyak yang dia diumrohkan, yang mungkin dia pada akhirnya diberikan banyak hadiah, masya Allah ya. Jadi intinya ada keajaiban terjadi di sini. Kamu harus benar-benar yakin saat kamu sabar ya, saat kamu sabar menghadapi itu semua, maka kehidupan yang stabil akan kamu lewati di sini, ya. Oke. Nah, kita coba lihat dari segi orakelnya seperti apakah yang akan terbaca. Teman-temanku, fokus kepada kartu ini, apakah yang akan terbaca. Ya, untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Jika teman-teman ketinggalan reading sebelumnya, bisa cek ya dan dicek di kolom deskripsi. Aku juga ada buat lampirkan di sana beberapa readingan sebelumnya. Wah, ini juga terlihat kan ada discovery. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya adalah satu pembaharuan bagi kamu. Adalah sebuah hal fase baru juga yang akan segera kamu lalui gitu loh. Atau perubahan yang benar-benar kamu dapatkan di sini. Ya. Jadi jangan ngerasa bahwasanya apa yang terjadi pada kamu itu adalah bentuk kesialan kamu atau ketidakberuntungan kamu. Enggak. Ya, Tuhan itu sudah direncanakan semuanya. Ya, mungkin kamu akan ditemukan dulu nih dengan orang yang salah gitu. Agar apa? Agar kamu bisa belajar dari kesalahan. Agar kamu benar-benar nantinya selektif, tidak gampang untuk benar-benar menerima gitu ya seseorang. Atau kamu juga tidak gampang menerima kebaikan-kebaikan orang gitu loh. Jadi banyak hal yang sudah kamu dapatkan dari masa lalu kamu. Karena di sini juga aku melihat ada kegigihan dari kamu, ada ketekunan dari kamu yang membuat akhirnya semua bisa berubah gitu loh. Ya, teman-temanku. Nah, aku juga merasakan di sini beberapa dari kamu itu akan mulai menikmati ketenangan, kedamaian, ya. Dan aku juga ngerasakan bahwasanya kamu ini merasa inilah harapan aku dulunya. Harapan aku ini ternyata terwujud ya. Jadi semua kejadian-kejadian itu menghantarkan aku kepada suatu kondisi yang benar-benar membahagiakan. Apalagi di sini kamu itu selalu dilayani, kamu selalu mendapatkan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang sekeliling kamu ya. Kamu selalu diperhatiin di sini ya. Jika kamu mungkin mengalami suatu kesehatan yang tidak baik, aku merasakan kesehatan ini di saat kamu sabar untuk menghadapinya, di saat kamu benar-benar kayak berharap Tuhan akan menyembuhkan, maka di sini akan menyembuhkan. Dan kamu jangan takut di saat kamu merasakan adanya kesedihan, maka banyak orang yang akan menghibur kamu. Ya, banyak orang yang akan menghibur kamu. Jadi kamu jangan ngerasa hidup kamu itu sendiri di dunia ini. Kita punya teman, punya saudara. Jadi kalau kita baik, kita pasti akan ketemu dengan circle yang baik juga. Ya, jadi kalau kita itu seseorang yang benar-benar positif, maka kita juga akan ketemu dengan orang yang positif. Nah, begitu juga kalau kita mencari jodoh. Kalau kita orang yang baik, jodoh kita pasti akan baik gitu loh. Walaupun terkadang dulunya di masa lalu, kita itu adalah seseorang yang benar-benar kayak luar biasa lah, nakal gitu ya, tidak terarah, tidak punya tujuan ya. Tapi di saat kamu benar-benar udah hijrah, udah berubah, udah bertransformasi, maka seseorang jodoh kamu juga seperti halnya kamu gitu loh, kayak mirror. Ya, dia juga punya masa lalu yang bahkan mungkin lebih parah dari kamu, tapi dia sudah berubah, akhirnya kamu ketemu. Di situ merasa wah bahagia banget gitu loh, ketemu sama circle yang benar-benar ya kita harapkan, ya. Oke, nah ini ada impassion. Aku juga merasakan beberapa dari kamu yang tadinya merasa aku tidak akan bisa sembuh nih gitu ya dari keterjebakan ini, aku kayaknya tidak bisa nih menemukan sebuah healingnya kamu, tapi ternyata bisa gitu loh. Kamu akan menemukan jalannya. Ada faith di sini, kamu akan dituntun, kamu akan dibimbing untuk menuju suatu impian kamu itu. Apalagi kalau kamu itu orang yang suka membantu ya, selalu berpikir positif, maka kamu juga akan sering dibantu di sini. Oke, teman-temanku. Nah, di sini juga ada abundance. Jadi semua peristiwa yang terjadi, mungkin pernah kamu juga dikhianati, dibohongi, ditipu ya. Saatnya kamu benar-benar akan mendapatkan keberlimpahan. Keberlimpahan akan menjadi milik kamu di sini.
Oke, luar biasa sekali di sini ya. Yang tadinya kamu kayak ngerasa udah pesimis banget ya, bahkan udah hancur-hancur-hancurnya kamu. Tapi tiba-tiba di saat kamu benar-benar kayak tulus meminta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan. Kamu bisa jadi keberlimpahan di sini. Ya, teman-temanku. Jadi itu ya, kita itu dalam menjalankan hidup ini berusahalah untuk selalu bersyukur, menerima kenyataan, ya, dan bersabar melewatinya. Maka kesabaran kita ini akan mendapatkan keadilan dari Tuhan semesta alam. Ya, kamu harus yakin bahwasanya kamu juga bisa bahagia. Kamu harus yakin kamu juga akan menemukan kesejahteraan kamu. Karena di sini ada keberlimpahan pada kamu. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun yang terbaca di sini ya, anggap ini sebagai inspirasi bagi kamu, motivasi bagi kamu, dan hiburan bagi kamu. Ya, happy selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.